Assalamualaikum. Kita masak langkitang lagi yuk. Kemarin itu udah pernah bikin langkitang, tapi ini versi yang bumbunya lebih komplit dan pastinya rasanya juga lebih komplit. Perbedaan dengan bumbu kemarin yaitu di sini pakai bumbu inti sup. Dari bumbu inti sup ini yang dihaluskan itu biji pala, merica, sama kapulaga. Jadi kayu manis dan bunga lawangnya dipisahkan dulu. Kita haluskan bawang putih bersamaan dengan garam, biji pala, merica, dan kapulaganya. Alhamdulillah di sini Upi ada asisten. Jadi selagi si asisten ini menggiling perbawang-bawangan, disiapkan dulu lah langkitangnya. Ini langkitangnya ada sekitar 2 liter. Lalu bagian belakangnya itu sudah dipotong sama Ajo. Jadi sebelum mengolah langkitang, hal yang perlu dilakukan itu terlebih dahulu adalah memotong bagian ujungnya. Langkitang itu kan cangkangnya panjang, jadi dipotong dulu bagian ujungnya yang di belakang. Intinya jangan sampai terpotong bagian badan, karena di bagian badan itulah nanti isinya yang akan kita makan. Nah, setelah dibersihkan bagian belakangnya, lalu direndam dengan air kira-kira 20 menit, lalu tiriskan. Sepertinya asisten Upia ini kesusahan ya dalam menghaluskan bumbu. Biasa sepertinya dia tidak pernah menggiling-giling bumbu di rumahnya. Terlihat bawang putihnya masih belum halus juga, padahal udah ditinggal berapa lama untuk membersihkan langkitang tadi. Akhirnya biar cepat ini Upia ambil alih untuk menghaluskan bumbu. Bawang putih yang belum halus tadi dihaluskan dulu. Setelah bawang putihnya halus, baru dimasukkan bawang merah. Untuk takaran bawang putih dan bawang merahnya itu lebih banyak dari bumbu-bumbu yang lalu, biar nanti rasanya itu semakin maknyus walaupun tanpa dikasih micin. Seperti biasa, nanti semua resepnya akan ada di akhir video, bisa di screenshot. Setelah perbawangannya halus, jangan lupa tambahkan pula ketumbar bubuk. Ini ketumbarnya udah habis. Nah, kalau misalnya pakai ketumbar yang bulat-bulat itu bisa digiling bersamaan dengan bawang. Lalu di sini juga ada batang serai yang digeprek-geprek dulu. Masukkan ke dalam wajan kesayanganmu. Untuk membersihkan ulekannya itu bersihkan dengan air. Airnya jangan dibuang. Setelah ulekannya dibersihkan, masukkan airnya ke dalam wajan tadi. Bumbu halus lainnya itu ada 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, dan 2 ruas lengkuas. Intinya lengkuas itu harus lebih banyak daripada jahe. Nah, ini cabai gilingnya Upia pakai sekitar 3 sendok makan karena lebih pedas, itu lebih nikmat nanti rasanya. Kalau punya cabai rawit itu bisa dimasukkan juga, disamakan menggilingnya dengan perbawangan tadi. Lalu ada bumbu inti sup yang kita sisihkan tadi, yaitu kayu manis dan bunga lawang. Untuk cengkehnya itu sudah kita giling tadi ya bersamaan dengan bawang putih dan bawang merah. Untuk ketumbar bubuk itu ketumbarnya harus banyak, kira-kira kita pakainya 1 sendok makan. Karena ini ketumbarnya habis, makanya pakai bungkus lain biar makin banyak ketumbarnya. Ketumbar ini perlu karena nanti akan menghilangkan aroma amis dari si langkitang tadi. Untuk perdaun-daunannya Upia pakai daun kunyit yang disimpul. Nah, selain daun kunyit ada daun jeruk yang agak banyakan. Biar cepat kita pakai santan yang sudah jadi saja. Beli 1 kilo di pasar, minta yang encernya juga. Jadi pakai 1 kilo santan yang pekat dan 1 kilo pula yang encernya. Masukkan secara bersamaan juga nggak apa-apa si santan pekat dan santan encer ini, karena nanti kita mau tekstur dari gulai langkitang ini agak pekat atau seperti kalio-kalio gitu. Setelah semua bahan masuk, hidupkan kompor dan jangan lupa diaduk-aduk terus sampai mendidih. Ingat kalau membuat persantanan ini jangan berhenti mengaduk sampai benar-benar mendidih. Karena tadi kita tidak pakai cabai rawit yang digiling, ini Ajo inisiatif tambahkan cabai rawit yang bulat-bulat itu. Ini katanya cabai setan biar makin maknyus. Lalu ini Ajo tambahkan juga daun ruku-ruku. Sebenarnya tidak perlu ya penambahan daun ruku-ruku dan cabai rawit ini, tapi itu biar rasanya makin mantap dan aromanya juga semakin menggoda.
Setelah mendidih seperti ini, baru bisa kita tinggal. Nah, karena gulai ini sudah mendidih, saatnya lakukan pekerjaan lain yang bisa dilakukan saat masih mengaduk-aduk santannya, yaitu membuka si ubi jalar ini. Tambahan ubi jalar ke dalam langkitang ini biar nanti langkitangnya tidak kesepian ya di dalam gulai. Selain itu, nanti gulainya akan ada rasa manis-manis alami dari ubi jalarnya. Sengaja dipilih ubi jalar untuk menemani si langkitang, karena nanti ubi jalarnya akan mengeluarkan rasa-rasa manis. Rasa manisnya itu nanti akan menyatu dengan gulai langkitang. Setelah ditunggu beberapa saat dan santannya juga sudah agak pekat, masukkan bintang utamanya. Syukurlah di sini masih ada asisten yang belum pulang, karena si asisten ini akan pulang setelah memakan gulai langkitang. Nah, makanya si asisten yang memasukkan langkitang ke dalam gulainya, Upiak mengaduk-aduk. Selagi itu, Ajo memotong-motong ubi jalarnya. Kalau banyak asisten seperti ini, jadinya kerjaan lebih cepat selesai dan asisten pun tidak sabar untuk memakan gulai langkitangnya. Pastikan semua langkitang itu terendam ke dalam gulainya agar nanti matang sampai ke dalam langkitangnya. Berhubung di halaman rumah Ajo nanam cabai setan dan cabainya lagi berbuah, makanya Ajo tambahin lagi si cabai setannya. Lalu tak berapa lama masukkan si ubi jalarnya. Untuk berapa banyak ubi jalar yang kita pakai itu tergantung selera ya. Dikira-kira saja seberapa banyak kuah dari gulainya, lalu dikira seberapa banyak pula ubi jalar yang kita pakai. Nah, jika ubi jalar udah masuk, langkitangnya udah masuk, ini saatnya kita tinggal menunggu matang saja. Agar lebih cepat matangnya, ditutup dulu dan ditunggu beberapa saat sampai dia mendidih lagi. Terlihat gulainya sudah mengeluarkan minyak, langkitangnya juga sudah masak sampai ke dalam. Lalu ubinya sepertinya sedikit lagi baru matang, makanya ditutup lagi sampai si ubi jalarnya benar-benar matang ke dalam. Bumbu terakhir yang gak kalah penting dimasukkan yaitu asam kandis, biar gulainya ada rasa-rasa asamnya juga. Asam kandis itu masuknya benar-benar bumbu paling akhir ya, ketika semua sudah matang baru dimasukkan asam kandis. Setelah asam kandisnya masuk, diaduk-aduk sebentar, intinya sampai asam kandisnya itu merata ke semua bagian gulai dan ditutup sebentar. Nah, setelah itu kamu tes kuahnya apakah rasanya sudah pas atau perlu penambahan garam lagi. Nah, karena tes pertama itu rasanya nikmat, sedap dan maknyus, ini Upiak coba tes kedua, benar-benar rasanya benar-benar nikmat. Jadi bukan tes ya namanya, ini udah doyan karena emang seenak itu. Jika rasanya sudah pas, saatnya kamu sajikan di mangkok kesayanganmu. Oh iya, tadi saat asam kandisnya masuk itu ditutup sebentar, lalu kecilkan api, namanya diunyai. Diunyai berarti proses semuanya sudah matang, tapi kita perlu meresapkan bumbu ke langkitang dan ubinya. Makanya setelah asam kandis masuk, kecilkan api dan tutup. Ini semua bumbu-bumbunya silahkan di screenshot dan jangan lupa pula untuk di-recook. Makan langkitang ini kecanduannya itu seperti makan pensi, nggak bosan-bosan sampai langkitangnya habis. Atau bisa juga seperti makan kuaci yang versi yang tidak pedasnya, kamu tidak akan berhenti sebelum kuacinya habis. Begitu pula dengan langkitang, makanya kamu wajib recook ya.